Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Pada hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu sabar itu ilmu tingkat tinggi. Masih juga bersama dengan Ustadz Farhan dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukminun. Kita lanjut Pak Ustadz, mungkin Rara mau tanya dulu nih Pak Ustadz. Tadi kan terkait dengan sabar, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan banyak. Ada tingkatan-tingkatan dan ada beberapa sabar, tadi sabar menahan rasa lapar dengan harta, seperti itu Pak Ustadz. Tapi sebenarnya Pak Ustadz, bagaimana sih cara kita untuk mencapai kesabaran itu sendiri dan cara kita untuk mengatur kesabaran? Karena kalau kan kita tuh refleks gitu loh, Ustadz, apalagi kalau terhadap emosi gitu, kesabaran yang seperti itu, bagaimana Pak Ustadz? Baik, pemirsa TVRI, ibu-ibu Majelis Taklim, jadi ada istilah orang tua kita itu kan ala bisa karena biasa. Jadi semua hal itu memang harus dibiasakan, karena tidak instan dan akan bisa saja fluktuatif. Kadang memang kita pada posisi bisa menahan sabar, kadang agak melemah atau bahkan tidak sabar. Yang pasti kita mesti selalu menyadari ketika ada ujian, ketika diberikan masalah, pasti di situ harus ada ruang sabar. Artinya ketika Allah memberikan ujian, kita harus siap memberikan kesabaran. Harus menyediakan itu. Karena tidak mungkin kita meninggalkan sabar. Karena kalau sabar itu kita tinggalkan, sementara ujian satu keniscayaan, disitulah kita akan mengalami kesulitan untuk menerima. Misal seorang ibu ya, atau seorang tua kehilangan anak itu berat. Tapi memang dia harus menyiapkan itu, sekalipun awalnya sedikit stoknya. Lalu dia menyadari, ya Allah, ternyata kehilangan orang yang dicintai termasuk anak itu bukan saya sendiri. Banyak orang yang lebih dulu kehilangan serupa. Dan ternyata kok mereka bisa. Bahkan mereka mengalaminya jauh sebelum kita. Kita pada usia mungkin anak kita sudah SMA. Dia baru SMP. Yang SMP itu masih SD loh. Kayak di Bengkulu kan. Ada berapa kali belakang ini anak-anak sekolah yang qadarullah meninggal kecelakaan. Ada yang pakai motor. Ada yang main dekat rumah itu anak SD. Naik sepeda, terbentur, lalu ada pendarahan di hati. Bawa malamnya sakit, dibawa ke rumah sakit, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Yunus dan Rumah Sakit Umi, 2 jam operasi, qadarullah. Jadi kan begitu-begitu ya. Harus ada stok ya Pak Ustadz. Sekalipun berat awalnya nggak apa-apa, karena menunjukkan kita ini manusia, kita tuh lemah. Iya. Kalau tidak kita bermohon ke Allah, memang berat ya. Seperti yang ada yang anaknya baru 5 hari masuk sekolah karena baru pasca libur kan, baru naik SMA, qadarullah meninggal, kecelakaan, jatuh, ya. Berat ibunya sampai ya dia bilang sekarang karena kebetulan alhamdulillah pemakamannya dekat dari rumah ya, tiap hari dia ke sana, dia bilang, Ustaz, si Ayu cuma pindah kamar, dia bilang. Kan dari rumahnya tiap hari dia ke sana, kalau mau kantor, Ayu katanya ini udah hari ke-7 saya. Mama kuat yuk, mama udah sabar yuk sekarang. Ya begitu, awalnya mungkin berat. Tapi kalau udah melihat apa yang terjadi, ya harus kita siapkan itu. Ibarat kalau baterai langsung sudah dicas. Handphone kita tinggal 2%, 3%. Auto kita cari mana colokan, mana casan. Nah begitu juga. Dengan kesabaran. Sekalipun saat itu kita sempat loss, tapi jangan loss kontrol betul. Nangis ya boleh, tapi nggak boleh meratap, ya kan? Ya. Coba kalau kasus yang kederet ya istilah saya itu, KDRT yang terbaru itu kan 5 tahun loh. Ya tapi tadi ketika memang ada kondisi ya sabar itu bukan berarti kemudian dia harus bertahan dalam keburukan, sudah lebih cukup. Ya artinya memang takdirnya begitu, ya. Luar biasa itu kejahatan. Makanya kalau suami sudah mukul istri itu enggak laki-laki itu memang. Ya, kalau sudah enggak laki-laki. Itu lama ditahan. Oh iya, 5 tahun itu ya. Nah, jadi pemirsa TVRI dan ibu-ibu semua, terkait dengan sabar itu sekalipun kita pada kondisi melemah, ya tetap
disadarkan, diingatkan bahwa ujian itu niscaya, maka sabar itu harus dimunculkan. Berarti kita juga harus dalam kondisi yang sadar, Pak Ya. Ustadz, ya, sadar, lebih mendekatkan Betul. diri lagi sama Allah. Karena Kalau tidak sadar kayak tadi, akhirnya mungkin saking nggak sabarin lagi, mungkin ya kasus PPDS mungkin kan, akhirnya bunuh diri ya. Tapi itu sadar juga misalkan kondisi terlalu berat. Makanya memang kita harus selalu bermohon ke Allah diberikan kekuatan. Ujian kita tuh nggak sama ya, tapi kita bisa belajar dari kejadian-kejadian orang kan. Oh ternyata memang sabar itu akan menjadi kekuatan dengan catatan Allah dilibatkan. Allah dilibatkan. Sabar dalam kesendirian, dalam diam yang nggak akan lama bertahan itu. Tapi kalau selalu disabarkan, dikuatkan, berkomunikasi dengan Allah, Minta dikuatkan, insya Allah, Pak Ustadz ya, dikuatkan. bermohon ke Allah Subhanahu wa taala. Lebih dilapangkan lagi rasa sabarnya seperti itu. Ya mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Iya, boleh silakan Ibu. Sebutkan nama, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Indah dari Majelis Taklim Al-Mukminun Kelurahan Surabaya. Saya mau bertanya Ustadz, Ya. apakah sabar ada batasnya dalam Islam Ustadz? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab Pak Ustadz batas Jadi kesabaran? ya kalau saya ya tentu sabar itu batasnya kematian. Sekalipun ada orang lain mengatakan ada sabarnya. Makanya sabar itu tergantung kepada siapa yang memikulnya. Ada orang yang betul-betul lepas bahwa dia selalu sadari bahwa ketika ada kondisi tertentu ya sabar itu akan menjadi kekuatan dia. Kapan berhenti bersabar? Ya kalau berhenti kehidupan. Sebagaimana ya Allah, saya ini harus sholat. Sampai kapan saya sholat? Sampai kamu mati. Kalau malam nanti kau mati, berhenti kau sabar. Berhenti kau sholat. Ya kan? Ya kan kita mati nggak tahu apa 5 tahun, 10 tahun lagi. Jangan lama nanti. Ya kalau suruh sabar ada bahasa kematian. Sampai kapan? Kalau nanti malam kamu mati, berhenti kamu sabar. Kenapa? Nggak ada lagi perlu lakukan. Nah, justru masih hidup itulah sabar. Karena di setiap kesabaran itu innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Di setiap kesabaran itu pahalanya itu ngalir. Terus semakin sabar semakin banyak pahala yang tanpa disadari. Jangan-jangan malah banyaklah pahala sabar kita di pahala sedekah. Banyaklah pahala sabar kita daripada kita berzakat. Berzakat kita termasuk orang miskin malah dizakatkan. Mau menjadi peserta kurban nggak cukup malah menjadi orang yang dapat kurban. Tapi sabar kita yang begitu luar biasa itu jangan-jangan dia menjadi sumber pahala Tanpa dibanding kita sadari, sedekah. Pak Ustadz. Iya. Karena kita mau bersedekah materi kita nggak banyak, tapi bisa bersedekah yang lain. Mau umroh nggak ada uang, haji apalagi. Tapi sabar. Dengan yang lakukan ketaatan, sabar menyadari bahwa takdirnya, terus berusaha. Jangan-jangan kesabaran itu yang akan menjadikan stok pahala kita lebih banyak dibanding yang lain. Karena ajruhum bighairi hisab. Balasan itu nggak terhitung, saking banyaknya. Ya jangankan ngitung pahala lah, ngitung rambut saja nggak bisa kita. Ibu yang punya rambut panjang pendek, mau disegi, mau dibotakin semua rambut itu nggak bisa itu. Sebanyak itu rambut, belum lagi pasir lah, bicara bintang di langit. Bintang di langit itu bukan di langit yang biru, di langit yang hitam. Di langit semesta. Ya karena kan bintang kecil di langit yang biru. Oh kalau langit biru berarti siang. Iya. Langit itu hitam karena bintang itu di malam hari. Ya, tapi lagu anak-anak di Indonesia, cuman ada di Indonesia. Ya, ada lagi Bu yang ingin bertanya? Untuk Ibu tadi udah jelas. Udah, iya. Silakan Bu. Sampai mati Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Umi Zakia dari Majelis Taklim Al-Mukminun Surabaya. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz, Ya. bagaimana cara kita meningkatkan rasa sabar itu dalam hukum Al-Quran? Ya. Oh iya. Ya, berdasarkan hukum Al-Quran Pak Ustadz berarti. Ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi pada kita, kata Allah ista'inu bis sabri. Ya minta tolong dengan sabar. Ya. Was shalah, baru salat, ya. Di ayat lain itu wa innala khabirtu ilal khasyiin. Memang berat tapi akan menjadi mudah bagi orang yang khusyuk, orang yang fokus, orang yang konsentrasi, ya. Sampai Allah katakan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin.
Ya Allah uji, kami akan selalu kasih masalah sehingga kami tahu, kata Allah. Walaupun Allah tahu kan, cuma Allah ngajar pada kita. Siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh dan siapa betul-betul bersabar di antara kita. Makanya diuji kan. Nah untuk itu sebagaimana kita mau naikkan level pendidikan ya. Ketika ujian SMP dengan SMA kan beda. Biar naik pada level SMA berarti kan kesungguhannya ditingkatkan belajarnya. Levelnya ditinggikan ketika tamat SMA mau kuliah. Kan beda lagi. Ya harus dinaikkan lagi pemahamannya, pengetahuannya, bacaannya. Karena ujian antara SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu beda. Levelnya itu. Ya, tapi kan dari situ akan ketahuan. Siapa yang memang betul-betul bersungguh-sungguh, siapa yang tidak. Sehingga yang bersungguh-sungguh dia mendapatkan kesuksesan. Yang tidak tadi dia mendapatkan kegagalan. Nah, oleh karenanya tidak ada cara lain kecuali memang kita selalu update terhadap diri kita. Oh, kemarin diuji kehilangan harta. Harta fisik, harta materi. Ternyata kehilangan anggota keluarga. Ya. Sebenarnya kan substansinya sama. Sama-sama kehilangan. Sama-sama kehilangan. Berarti kita ini memang hidup hanya diberikan titipan. Hak miliknya milik Allah, hak pakainya kita. Kapan durasinya terserah Allah yang punya barang. Ada yang cuma 10 tahun. Oh ternyata kata saya juga terharu ketika ibu tuh bilang, Ayu ya 9 bulan lebih Ayu dalam kandungan. Sekarang sampai umur 15 tahun saja Ayu ternyata Allah titipkan. Karena Allah yang punya, Allah bersayang, ya mama harus berikan. Cobalah. Ya kan ibu-ibu dalam kandungan 9 bulan lebih kurang. Lalu menyusui, membesarkan. Dan itu kan nggak tahu durasinya berapa tahun. Iya. Nah kalau sudah ternyata Allah yang punya mengambil, harusnya menyatakan kita, memang kita itu hanya diberikan titipan. Makanya kalimat istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita sudah menyadari, inna sesungguhnya kita. Maka kita dan semua apa yang kita punya lillah, milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita semua. Bukan hanya badan kita, tapi semua yang kita miliki, dunia ini yang diberikan, ilaihi rajiun. Pasti satu saat akan kembali kepada Allah. Semua, orang kaya, orang miskin, orang sukses, orang gagal, semua yang besar tinggi, pendek panjang, tebal tipis, gemuk kurus, semua akan kembali kepadanya. Nah, kan, jadi memang kita harus selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, lalu bersabar itu ketika menghadapi segala sesuatu. Dan ternyata sabar itu Mbak ada pada 3 tempat yang mesti kita sadari juga. Ternyata sabar bukan semata-mata terkait dengan kehilangan harta tadi. Ada lagi 2 sabar yang kadang tidak difahami, padahal kita butuh kesabaran di situ. Ya. Apa itu? Yang pertama, as-sabru inda ta'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang pertama. Iya, hanya orang sabar saja yang siap sholat itu. Ya. Hanya orang bersabar saja yang siap berpuasa. Hanya orang yang sabar yang siap umroh, haji. Ya. Siapa yang memberikan contoh kesabaran itu ternyata membuat dia siap melakukan perintah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu ibu dikasih Ismail pada usia yang cukup panjang pada usia itu 100 tahun ya. Karena Nabi Ibrahim disunat umur 80 tahun. 80 tahun baru disunat Mas Bagas. Nabi Ibrahim. Jangan disunat umur 80. Ya, kalau kita umur 80 anak mati ya. Berarti panjang kan umur, dapat putra itu sudah hampir 1 abad usia. Di saat senang-senangnya ya, di saat lagi baik-baiknya, cakep-cakepnya Ismail dapat perintah. Perintahnya apa? Menyembelih. Perintahnya di mana? Bukan langsung ditemu secara fisik, dalam tidur. Ya bunayya anni ara fil manam anni atbauka. Wahai anakku, dalam mimpi ayah melihat ayah melakukan menyembelihmu. Fangzur madza tara. Maka seorang ayah memberikan pernyataan, begitulah harusnya orang tua. Ada sesuatu yang berkaitan dengan anak, itu dibuka ruang dialog.
bukan pemaksaan. Bukan pemaksaan. Pokoknya itu nggak berlaku lagi. Iya, kita iklan dulu Pak Ustadz, nanti kita lanjut lagi. Masih ada 2 tadi Pak Ustadz ya, baru 1 disebutkan, nanti kita lanjut lagi. Baik pemirsa, TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.